Selamat pagi kepada Bapak dan rekan mahasiswa. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Yudi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan menyenting yang telah mengizinkan kami untuk melakukan presentasi melalui via Zoom. Kami dari kelompok 8. Adapun materi yang kami paparkan yaitu menyunting teks eksposisi. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Audrey Sabrina sebagai moderator dan rekan saya. Perkenalkan, saya Astifiona Anastasia sebagai penyaji materi. Perkenalkan, nama saya Zahwa Maulidina Syifa sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Aditya Lovani Berukliar sebagai pemateri. Baik, sekian perkenalan dari kami kelompok 8. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian teks eksposisi yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Aditya Elovani Borukliat. Kepada Aditya, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Slide selanjutnya, operator. Baik, terima kasih kepada operator. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian teks eksposisi. Nah, menurut Kosasi, dalam Nurul Aisyikin pada tahun 2018 halaman 161, teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta-fakta yang menguatkan sehingga dapat lebih meyakinkan pembaca. Nah, menurut ahli tersebut, beliau menyebutkan bahwa teks eksposisi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menyampaikan sejumlah pendapat atau argumen yang didukung oleh fakta-fakta yang relevan. Nah, fakta-fakta ini berperan penting dalam memperkuat argumen yang disajikan, sehingga dapat membantu meyakinkan pembaca mengenai sudut pandang yang dikemukakan dalam teks tersebut. Melalui penyajian pendapat yang didukung oleh bukti yang kuat, teks eksposisi bertujuan sebagai sarana untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan logis kepada pembaca. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksposisi. Nah, menurut Kraft pada tahun 1995 halaman 4, ciri-ciri eksposisi dibagi menjadi 4, yaitu tujuan, fakta yang dikemukakan, dan kesimpulan. Nah, yang pertama adalah tujuan, yaitu teks eksposisi ditulis dengan tujuan utama untuk menjelaskan atau menerangkan suatu topik atau persoalan. Penulis berfokus pada penyampaian informasi secara objektif dan jelas, tanpa berusaha mempengaruhi atau membujuk pembaca secara emosional. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu hal melalui penyajian data dan penjelasan yang logis. Yang kedua itu fakta yang dikemukakan, yaitu fakta menjadi komponen penting dalam teks eksposisi. Fakta-fakta ini digunakan sebagai alat komunikasi dan berfungsi untuk mendukung argumen yang disampaikan. Fakta yang dihadirkan dalam teks eksposisi membantu menjadikan pernyataan atau penjelasan yang diberikan lebih konkret dan dapat dipertanggungjawabkan. Fakta tersebut diambil dari sumber yang terpercaya, sehingga pembaca dapat memahami dan menerima informasi yang disajikan dengan mudah. Yaitu yang terakhir, kesimpulan. Yaitu bagian kesimpulan dalam teks eksposisi merupakan rangkuman dari argumen atau penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya. Kesimpulan berfungsi untuk merangkum inti pembahasan dan memberikan gambaran singkat tentang keseluruhan isi teks. Kesimpulan dibuat secara objektif berdasarkan fakta dan data yang telah disajikan sebelumnya tanpa menambah informasi baru. Sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Aditya Elovani Borukliat yang telah memaparkan pengertian serta ciri-ciri dari teks eksposisi. Selanjutnya adapun ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi dan struktur teks eksposisi yang akan dipaparkan oleh rekan saya Zahwa Asyifa. Kepada Zahwa Asyifa saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri kebahasan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan pronominal atau kata ganti, yaitu kata yang dapat menggantikan nomina dan frasa nomina. Contohnya, aku, dia, mereka, kami, kita, ini, siapa, dan apa. Yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata hubung, yaitu kata-kata yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, misalnya kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Contohnya yaitu tetapi, sedangkan, dan agar, lalu. Yang ketiga, menggunakan kata leksiokal tertentu atau kata yang merujuk ada di kamus. Kata leksiokal adalah kata yang merujuk pada kamus atau kata yang memiliki makna leksikal. Slide selanjutnya yaitu struktur teks eksposisi. Yang pertama, ada bagian tesis. Tesis merupakan suatu bagian yang memiliki isi tentang sudut pandang dari penulis terhadap setiap permasalahan yang diangkat. Bagian ini merupakan sesuatu yang penting dan muncul di awal teks, meskipun terdapat kemungkinan bisa diletakkan kembali di bagian akhir atau sebuah penegasan ulang. Yang kedua, argumentasi. Bagian ini bersifat penjelasan yang lebih lengkap dari tesis yang dikemukakan pada pembuka teks. Umumnya berupa data hasil temuan, pernyataan ahli, alasan logis, dan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. Pada umumnya, argumentasi juga digunakan untuk menolak suatu pernyataan pada tesis. Yang ketiga, bagian penegasan ulang atau simpulan. Bagian ini adalah bagian akhir dari struktur teks eksposisi. Bagian ini mengandung pernyataan simpulan yang menegaskan kembali tesis pada awal teks. Hal ini dapat dibuktikan atau bisa diperkuat oleh unsur argumen yang ada di poin kedua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan Jawa Siva yang telah memaparkan ciri kebahasan serta struktur teks eksposisi. Selanjutnya ada pun contoh teks eksposisi beserta suntingannya yang akan dipaparkan oleh rekan Astiviona Anastasia. Kepada Astiviona, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu contoh teks eksposisi yang sebelum dan sesudah disunting. Langsung saja kepada yang setelah disunting. Sebelumnya pada bagian tesis ini tidak ada kata banjir sebelum disunting. Kalimat ini yaitu banjir fenomena alam yang bisa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Dalam pengertian luas, sebagai suatu bagian dari siklus hidrologi. Volume air yang mengalir ditentukan oleh tingkat curah hujan dan tingkat peresapan air dalam tanah. Jadi dalam suntingannya atau dalam perbaikannya, setelah kata banjir ditambahkan kata merupakan agar menjadi kalimat yang efektif. Dan selanjutnya pada kalimat kedua sebelumnya dalam kalimat ini langsung dengan kata pengertian luas sebagai suatu bagian dari siklus hidrologi. Jadi perbaikan suntingnya ditambah kata penghubung dalam agar menjadi kalimat efektif. Dan selanjutnya itu pada kalimat ketiga, volume air yang mengalir ditentukan oleh tingkat curah hujan, tingkat peresapan air ke dalam tanah. Agar menjadi kalimat efektif, kalimat teks eksposisi pada bagian tesis ditambah kata dan selanjutnya pada bagian argumentasi. Pada bagian argumentasi tidak ada kalimat yang disunting karena merupakan pada paragraf kedua ini merupakan kalimat yang sudah efektif atau sudah benar. Nah, selanjutnya itu bagian penegasan ulang. Pada bagian penegasan ulang,
Sebelumnya, kalimatnya sebelum disunting, jadi banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Akibatnya mampu merendam dan merusak jalan raya. Kerugian dari segi harta dan jiwa manusia merupakan dampak lain dari terjadinya banjir. Kalimat yang disunting adalah menambahkan kata saat setelah kata ketika. Jadi, kalimatnya menjadi banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika saat aliran air yang berlebihan merendam daratan. Kata saat ditambahkan untuk kalimat tersebut agar menjadi efektif dan menjadi kalimat yang tidak sulit untuk dimengerti. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Astiviana yang telah memaparkan contoh serta suntingan pada teks eksposisi. Sampailah kita kepada simpulan. Menyunting teks eksposisi merupakan proses memperbaiki dan menyempurnakan tulisan agar lebih jelas, logis, dan mudah dipahami. Proses ini meliputi pengecekan struktur, ketepatan penggunaan data atau fakta, kelogisan argumen, serta tata bahasa yang benar. Penyuntingan membantu memastikan bahwa teks eksposisi mampu menyampaikan informasi secara efektif dan objektif dengan memperhatikan kejelasan dan keterpaduan dan keakuratan. Berakhirlah presentasi pada kelompok 8 pagi hari ini. Jika ada kesalahan pengucapan dan perilaku, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.